Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama gua Harun di channel Bokuchan. By the way, untuk alur cerita High and Low The Wars Cross gua akan jadikan menjadi konten rewatch aja kali ya, entah beberapa minggu ke depan ataupun sebulan ke depan. Soalnya udah telat banget buat gua upload karena sudah banyak juga yang udah membawakan alur ceritanya. Sebenarnya sih lagi on proses pengeditan, tapi karena durasi sampai 1 jam, editing memakan waktu, jadi gua pikir untuk mengupload video yang lainnya terlebih dahulu. Jadi mohon maaf banget. Kali ini saya akan membicarakan sedikit tentang dampak dari deklarasi Murayama pada drama High and Low The Wars episode 0. Dan apa yang kemungkinan terjadi pada paruh waktu Oyako setelah Murayama memutuskan keluar dari Oyako. Ada kekosongan pemimpin di Oyako saat ini. Itu tentunya tidak boleh terjadi dikarenakan Oyako ini masih menjadi bagian dari Sword. Dan juga bagaimanakah dengan nasib dari paruh waktu setelah peninggalan Murayama. Langsung saja masuk ke pembahasan kali ini bersama saya Harun Yatemio. Kita flashback dulu tentang drama High and Low The Wars episode 0, yang dimana mulai dari drama itu Takashi Roshi Sensei mulai ikut andil bagian dalam project High and Low. Mulai dari karakter sampai alur ceritanya. Menurut gue pribadi ya, semenjak dipegang sama Takashi Roshi, karakter dari High and Low menjadi lebih hidup. Satu fraksi atau satu grup tidak melulu tentang yang terkuat, tapi juga ada yang terpintar. Kalau yang dibandingkan dengan sistem yang dipakai sama High and Low pada film-film sebelumnya, yang menjadi ketua di sebuah tim, dia juga memikirkan segalanya. Seperti ya yang lainnya digendong aja gitu sama ketuanya. Ambil contoh yang paling deket deh, adalah paruh waktu Oyako yang dipimpin kala itu oleh Murayama. Dia memimpin Oyako, dia juga yang memikirkan segalanya. Coba deh perhatiin baik-baik. Serasa orang-orang di bawahnya ini hanya digendong oleh Murayama. Tapi berbeda kali ini ketika Takashi Roshi ikut andil dalam proyek High and Low. Seperti di Oyako, kita tahu sebagai ketua kali ini adalah Fujio, dan Tsukasa menjadi yang terpintar. Di Hosen, Sachio terkuat, dan Yuken adalah yang terpintar. Di Suzuran, Rao menjadi nomor 1, masih yang terpintar. Jadi, sang ketua ini tidak juga memikirkan segalanya, karena tugas yang dilakukan oleh orang yang terpintar di fraksi tersebut, yang bisa disebut sebagai Mad Dog. Balik lagi ke deklarasi Murayama. Pada deklarasi itu, dia mengatakan bahwa penuh waktu tidak boleh lagi berurusan dengan Sword. Sempat diprotes oleh semua yang ada di situ, tapi deklarasi Murayama sampai sekarang itu eksis. Deklarasi itu juga hampir sempat ingin dihapus oleh Todoroki dengan cara duel dengan Murayama. Tapi sayang sekali Todoroki kalah untuk kedua kalinya melawan Murayama. Nah, efek dari deklarasi ini sangat terasa banget untuk penuh waktu di Oyako. Itu terlihat dari perbincangan antara Tsukasa dan Todoroki pada film High and Low The Wars Cross. Tsukasa mengatakan bahwa setelah deklarasi dari Murayama itu diumumkan, SMA-SMA yang ada di daerah Sword seperti bersemangat untuk menundukkan Oyako. Dan ditambahkan lagi oleh Todoroki, menghancurkan kami memang itu sudah pantas bagi mereka. Ketika 3 aliansi memasuki wilayah Oyako pada invasi yang dilakukan 3 aliansi terhadap Oyako, kalau kalian perhatikan, Ganji mengatakan bahwa sudah lama sekali bisa masuk ke wilayah Oyako dengan perasaan seperti ini. Dengan mendengarkan kalimat yang dilontarkan oleh Ganji, itu menunjukkan bahwa mungkin dahulu mereka tidak bisa memasuki wilayah Oyako yang tentunya di situ diisi oleh Murayama. Berbuat sesuatu dengan Oyako, pada waktu dari Oyako lah yang akan maju. Nah, pertanyaannya seperti ini, apakah deklarasi dari Murayama ini merugikan penuh waktu? Karena apa? Yang pastinya mereka akan melawan SMA-SMA yang ingin mengincar Oyako. Yang pastinya mengincar Sword juga. Atau deklarasi Murayama ini sebagai kayak cara untuk penuh waktu membuktikan kekuatannya sebagai salah satu bagian dari Oyako. Yang baik lagi karena Oyako ini adalah bagian dari Sword. Yang dimana Sword itu incarannya para mafia. Menurut kalian gimana guys? Coba komentar di bawah. Dilihat dari semua kejadian yang sudah gue ceritakan, nampaknya untuk kelanjutan dari penuh waktu di Oyako ini akan fokus ke
masalah anak-anak SMA. Yang dimana anak-anak SMA ini kan pastinya menginginkan Oyako. Dan ya, mungkin benar-benar tidak akan ikut-ikutan dengan kasusnya Sword, apa yang sudah dideklarasikan oleh Murayama. Tapi itu beda cerita sih kalau deklarasi itu berhasil dihapus oleh penuh waktu kepada paruh waktu. Selanjutnya, bagaimana dengan paruh waktu yang dimana keadaan mereka sekarang ini adalah sedang ada kekosongan pemimpin di Oyako. Setelah Murayama memutuskan keluar dari Oyako, by the way, dia ini keluar ya guys dari Oyako bukan lulus. Karena yang dikatakan oleh Murayama itu adalah taigaku, yang artinya keluar dari sekolah, bukan lulus. Karena dalam bahasa Jepang, lulus itu adalah sotsugyo. Paruh waktu sekarang itu tergantung pada trio Naka. Karena di akhir film High and Low Duels, ketika Murayama melangkah keluar, mereka bertiga ini ngobrol satu sama lain. Gua sempat melihat translate bahasa Indonesianya, tapi agak nggak terlalu seret gitu dengan artinya. Oke, mari kita bedah apa yang mereka bicarakan. Seperti inilah konversasinya. Nakauka yang tengah yang pertama ini mengatakan kepada Nakauka yang lainnya, itu apakah besok senggang? Dan dijawab oleh Naka yang kedua ataupun Naka yang lainnya, dia menjawab senggang. Dan dilanjutkan oleh dia, Reno aragyo yaro te omotanda, yang dimana artinya itu adalah dia akan melakukan pekerjaan kasar. Nah, maksud apa pekerjaan kasar itu? Kita flashback terlebih dahulu tentang penjelasan narasi mengenai Oyako. Perhatikan kalimatnya. Nah, seperti itulah penjelasan dari Aragyo, yang dimana pekerjaan kasar, yang dimana ada tradisi Oyako yang mengharuskan kalau ingin menjadi ketua di paruh waktu harus menahan 100 pukulan dari siswa yang ada di Oyako. Naka yang tengah akan melakukan tradisi 100 pukulan kembali yang sudah pernah dilakukan oleh Murayama ketika dia datang ke Oyako dan mengambil alih ketua Oyako pada saat itu. Pertanyaannya lagi nih, siapa yang pantas untuk mendapatkan itu? Tentunya masih menjadi Easter egg, yang pastinya orang yang akan menjadi ketua di Oyako bagian paruh waktu minimal harus mempunyai syarat, yaitu kalau yang terkuat sih tentu saja itu kayak Kete banget. Tapi dia juga nih, yang terpenting adalah dia harus mengetahui tentang Oyako yang menjadi bagian dari Sword. Dan dia ini juga diwajibkan mengetahui tentang kondisi di Oyako saat ini. Menurut kalian kayak gimana guys? Setelah Murayama keluar, ketua baru yang akan masuk ke Oyako ini harus mempunyai syarat minimal apa gitu? Coba komen di bawah. Nah, dengan deklarasi Murayama di Oyako dan keluarnya Murayama di Oyako, tentunya kabar itu menyebar di daerah Sword dan juga mungkin di luar Sword. Gue sih mengira bakal banyak berandalan-berandalan yang kuat nih akan masuk ke Oyako dan bersitegang satu sama lain menjadi terkuat di Oyako. Nah, berandalan-berandalan di sini yang gue sebutin mungkin tidak akan sama seperti anak SMA. Karena apa? Di sini kan Oyakonya itu adalah paruh waktu. Yang pastinya berandalan di sini adalah orang-orang yang putus sekolah SMA yang dimana dia juga pastinya sudah menjadi orang dewasa. Apalagi kalau Takahashi Roshi masih akan ikut andil bagian dalam Hilo. Wajib sih hukumnya untuk Takahashi Roshi kayak ngebuat Oyako ini kondisinya seperti Hosen dan Oyako, yang dimana kalau misalkan ingin mengambil kekuasaan di situ harus ada konflik dulu di antara siswa yang lainnya sehingga dia menjadi ketua di SMA Oyako. Kalau seperti itu jadi menarik kan ya. Jadi untuk next setelah High and Low Duels Cross ini kayak ada pertarungan antara siswa baru di paruh waktu untuk mengambil posisi menjadi yang terkuat ataupun ketua di paruh waktu Oyako. Seru sih kayaknya, apalagi konfliknya ini orang-orang dewasa yang image-nya adalah anak SMA. Kalau seperti itu, menurut gua, trio Naka harus mengganti syarat untuk menjadi ketua di Oyako. Menahan 100 pukulan saja kurang cukup, karena 100 pukulan bagi berandalan pasti akan mudah ditahan. Jangan lupa like dan komentar. Sekian dari saya, Otsukaresama deshita. Ganbare. Goodbye, 君の運命の人は僕じゃない。辛いけど